Halo kawan daring, apa kabar? Saya Fitrayani Arya akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Dalam segmen kali ini, kita akan membahas tentang topik yang saat ini masih hangat-hangatnya. Topik apa tuh? Tentu, tak jauh-jauh dari pembahasan tentang pandemi COVID-19 yang menghebohkan dunia sejak akhir tahun 2019 lalu. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa hal inilah yang membuat kita dihimbau untuk berdiam diri di rumah atau bahasa gaulnya sih stay at home jika tidak ada keperluan yang mendesak. Lalu apa sih dampak yang terjadi pada psikologi masyarakat? Apakah akan tetap sama dengan sebelum adanya pandemi atau justru mengalami perubahan? Untuk membahas topik ini lebih lanjut, saya mengundang seorang rekan yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang seputar dampak psikologis yang mungkin dialami masyarakat selama masa pandemi. Oke Nan, jelaskan sedikit tentang diri kamu dong. Hai kawan daring, saya Nanda, bukan spesialis COVID, bukan ahli virus juga, tapi saya di sini sebagai orang yang turut prihatin dengan kondisi saat ini, khususnya di negara kita, Indonesia. Aduh, inspiratif sekali ya. Ngomong-ngomong, Nanda ini merupakan mahasiswi psikologi di salah satu universitas terbaik di Makassar loh. Bener nggak nih Nan? Alhamdulillah ya, kalau kamu mikirnya gitu. Ya, pasti dong. Oke, kembali ke topik. Jadi, beberapa hari terakhir, kita berdua tuh melakukan mini riset tentang dampak psikologis apa sih yang mungkin terjadi akibat adanya pandemi ini. Ya kan, Nan? Yap, jadi kita akan membahas isu-isu yang cukup menonjol sejak awal penyebaran virus corona ini sampai sekarang. Untuk isu yang pertama, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dilansir dari wartaekonomi.co.id per tanggal 1 April 2020, sebanyak lebih dari 2.000 pekerja tercatat terkena dampak PHK dan 9.000 lebih pekerja aktif dirumahkan. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa banyaknya kasus PHK bulan April cukup tinggi akibat pandemi. Sedangkan berdasarkan data yang dilansir dari Tirto ID, sebanyak kurang lebih 1,7 juta buruh dirumahkan atau di PHK. Ini per tanggal 27 Mei 2020 loh ya. Lalu, bagaimana dengan saat ini? Sangat-sangat besar kemungkinan bahwa pekerja yang terkena dampak PHK dan dirumahkan akan terus melonjak hingga batas-batas yang tidak diharapkan. Salah satu artikel berita di BBC bahkan membahas pernyataan seorang profesor psikologi konseling di Boston College, yaitu David Bluestein, yang mengatakan bahwa peristiwa ini akan menjadi pandemi pengangguran global. Dalam artian, semua negara akan berdampak pengurangan pekerja, yang sebenarnya sih saat ini sudah dirasakan. Beliau juga menyebutnya sebagai krisis di dalam krisis. Persoalan ini kemudian dapat menjadi faktor utama penyebab timbulnya stres kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan tadi. Gini deh, kebayang gak sih, dalam semalam kamu terbangun dengan fakta bahwa kamu sudah tidak memiliki pekerjaan, entah karena diminta berhenti, dalam tanda kutip dipaksa mengambil cuti tanpa tanggungan, atau lebih parahnya ya langsung dipecat gitu aja. Sangat mungkin psikologis orang-orang yang mengalami ini akan terganggu. Apalagi jika pekerjaan itulah satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Siapa yang gak gila coba? Betul sekali. Kehilangan pekerjaan saja rasa-rasanya sudah sangat melelahkan ya secara emosional. Apalagi kalau dialami di kondisi seperti saat ini, tentu itu akan menambah tekanan bagi diri individu. Salah seorang psikolog juga mengatakan bahwa kehilangan pekerjaan itu terkadang menghasilkan duka yang sama ketika kehilangan orang yang terkasih. Dari yang awalnya kaget, lalu melakukan penyangkalan, timbul rasa marah dan menawar, kemudian berakhir dengan penerimaan dan harapan.
Ada juga nih dari Gary Cooper, salah seorang profesor psikologi organisasi di University of Manchester. Jadi dia bilang kalau secara psikologis orang akan menyalahkan pandemi ketimbang menyalahkan dirinya sendiri. Ya, benar juga sih. Jika berada di situasi itu pun, mungkin saya, Nanda, dan kawan daring sekalian juga akan menyalahkan pandemi COVID-19. Ya, dalam artian, aku nggak akan kehilangan kerjaanku kalau saja pandemi ini nggak ada. Oh iya, satu lagi. Kalau dari pendapat psikolog Indonesia, yaitu Retno Dewanti Purba dalam artikel tempo.co, ia menyatakan bahwa setidaknya ada 4 dampak yang dirasakan korban PHK. Pertama itu fungsi diri yang terganggu. Misalnya, kerjaan itu adalah passion kamu banget, tapi kamu harus rela melepaskan kerjaan itu karena kena PHK. Ya, untuk poin ini, untuk beberapa alasan, orang itu akan merasa kehilangan arti dan tujuan hidup. Terus yang kedua ada terganggunya tingkat kepercayaan diri. Bisa saja, akibat kehilangan pekerjaan secara mendadak, seseorang justru meragukan kemampuan dirinya. Putus asa, cemas, depresi, bahkan sampai tahap menganggap diri sendiri tidak berguna. Terus yang ketiga ada hilangnya rasa nyaman. Untuk poin ini sih sederhananya, jika memiliki pekerjaan, kita akan merasa setidaknya penghidupan masa depan terjamin dengan mengandalkan penghasilan kerja. Tapi saat pekerjaan itu hilang, tidur pun tidak akan terasa nyaman. Terakhir yaitu kehilangan koneksi sosial. Selain kehilangan interaksi di tempat kerja, wajar pula jika korban PHK mengurangi interaksi sosial di lingkungan, entah karena malu atau sangat tertekan. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang dampak bagi orang yang di PHK, ternyata pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi kondisi psikologis orang tua dan anak-anak selama masa pembelajaran daring. Kawan-kawan daring yang merupakan seorang pelajar pasti paham dengan salah satu problem ini. Stres dapat menyerang anak dan orang tua selama masa pembelajaran daring berlangsung. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa banyak orang tua, utamanya para ibu, yang mengalami culture shock selama masa pandemi yang mendampingi anaknya di kelas daring. Orang tua yang tidak terbiasa mendampingi anaknya dalam proses belajar akan lebih mengalami stres karena fokusnya terbagi antara melakukan pekerjaan, menemani anak belajar, sekaligus mengurus rumah tangga. Logikanya saja, jika orang tua stres, tentu akan mempengaruhi anak, sebab nantinya anak akan terus-menerus dimarahi jika tidak paham dengan pelajaran yang diberikan. Dampaknya, anak dan orang tua akan sama-sama mengalami tekanan. Untuk yang satu ini sebenarnya peran guru juga sangat dibutuhkan ya. Misalnya dengan guru secara intens melakukan komunikasi dengan murid-murid tanpa membebankan. Soalnya ada beberapa kasus di mana guru-guru justru hanya memberikan banyak tugas yang dikerjakan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Mereka memberikan materi ringkas tanpa menjelaskan dengan rinci tentang materi bersangkutan. Ya, walhasil, orang tua juga ikut kewalahan dalam membantu si anak. Bayangkan, jika dalam satu hari terdapat 3 mata pelajaran dengan sifat pemberian tugas yang sama. Bagaimana anak dan orang tua tidak merasa stres coba? Namanya kan belajar dari rumah ya. Jadi belajar melalui perantara media komunikasi, bukan justru memborbardir pelajar dengan tugas-tugas berdeadline hingga yang memakan banyak ongkos. Bahkan tetanggaku sendiri ngalamin ini loh Nan. Anaknya sampai nangis minta balik sekolah ketimbang belajar di rumah katanya. Nah, itu baru satu kasus loh, Fir. Jadi ada kasus lain juga nih. Jadi misalnya di satu keluarga, katakanlah dia memiliki 3 anak dan cuma ada 1 ponsel. Jadi problemnya itu keterbatasan akses. Hal ini tentu akan memicu tekanan psikis bagi orang tua. Ada rasa bersalah juga karena dia nggak mampu memenuhi kebutuhan anak. Ada tekanan psikis kepada si anak karena harus menghemat waktu dan berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain. Betul.
Mirisnya lagi, banyak keluarga yang mengalami hal ini, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pandemi COVID-19 dapat memberi dampak terhadap kondisi psikologis masyarakat dari berbagai golongan. Aku pribadi sih berharap mungkin pemerintah bisa melakukan evaluasi lagi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring ini. Selain tekanan yang dirasakan oleh orang-orang yang di PHK ataupun tekanan yang dirasakan oleh anak maupun orang tua selama pandemi ini, salah satu masalah psikologis yang juga banyak ditemukan adalah kesepian. Jadi dilansir dari suara.com, hasil studi dari University of Essex menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan menderita kesepian selama lockdown diberlakukan. Jadi perempuan bahkan dilaporkan memiliki lebih banyak masalah mental dibandingkan dengan laki-laki. Nggak cuma orang dewasa saja loh, jadi anak-anak pun juga bisa merasa kesepian. Hal ini karena mereka kehilangan aktivitas di luar rumah yang biasanya mereka kerjakan. Mereka jadi gampang bosan atau lebih parah, anak menjadi... Yap, dengan kata lain, himbauan untuk di rumah aja pasti membuat orang kehilangan rutinitas yang kemudian menyebabkan individu menjadi mudah merasa kesepian. Hal ini sih sebenarnya wajar-wajar saja, tapi bila dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada kesejahteraan psikologis kita, yang kemudian berdampak pada berbagai pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan. Kalau kata salah satu artikel sih, sebenarnya kesepian itu bukan berasal dari kesendirian yang kita alami, tapi sebenarnya dari pemikiran bahwa kita tidak lagi bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Jadi Nan, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesepian ini? Oke, jadi tips yang pertama adalah memanfaatkan media sosial. Jadi yang harus kita ingat bahwa anjuran WHO itu adalah physical distancing dan bukan social distancing. Jadi usahakan untuk tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga di luar sana ya, berbagi cerita ataupun hanya sekedar saling sapa. Kemudian tips yang kedua adalah tetap mengerjakan tugas atau pekerjaan apapun dari rumah. Pekerjaan kantor, tugas sekolah, dan lainnya harus tetap dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Tips yang ketiga adalah lakukan aktivitas yang menenangkan dan juga menyenangkan. Jadi silakan kerjakan hal yang Anda suka seperti mencoba resep baru, berkebun, menjahit, menggambar, olahraga, bermain dengan hewan peliharaan, atau bahkan hanya dengan menata rumah. Terima kasih Nanda. Nah, itu saja yang bisa kita bahas dalam podcast kali ini. Barangkali ada kritik, saran, atau masukan yang teman-teman daring hendak sampaikan, boleh disertakan di kolom komentar ya. KKN Tematik Unhas Gelombang 104 bersatu melawan COVID. Salam hangat, sampai jumpa di podcast selanjutnya.